Halo, para penjelajah pikiran yang haus akan kebenaran di balik hal-hal yang tidak bisa dijelaskan. Salam jumpa dengan Enigma Lian Lubis. Bro, gua nih sekarang ada di salah satu rel ya. Sebenarnya salah dua tuh, ada relnya ada dua ya. Ini kalau terus ke sana ke barat dan nanti sampai menuju ke Cianjur ya. Itu sampai pada satu terowongan yang namanya terowongan Lampegan. Ya, nah itu dibangun pada masa kolonial Belanda. Nah itu ada kisah yang sangat menarik ya dan sangat misterius. Nah, ini gue alami sendiri nih. Ini bisa dibilang trans atau bisa dibilang kesurupan, gue nggak tahu. Cuman ini kejadiannya pada tahun 2015-an gitu ya, kira-kira. Uh, jadi waktu itu gue tuh pergi ke Gunung Padang ya. Nah di Gunung Padang itu setelah berwisata di Gunung Padang, gue turun ya, turun ke bawah. Terus waktu itu hampir maghrib ya, menjelang maghrib. Nah kebetulan radiator mobil itu agak panas tadinya pas berangkat, jadi gue pikir gue periksa dulu dah pakai air yang ada di situ. Nah situ ada sumur di Gunung Padang tuh, ada sumur katanya sakral, tapi gue kayaknya agak sompral di situ. Nah gue ambil, gue masukin airnya ke dalam radiator. Nah pas abis maghrib gue turun tuh bersama keluarga ya, bersama keluarga gue turun menuju pulang lah ke Bandung ya. Itu jaraknya sekitar 60-70 km lah. Nah, sampai di tengah jalan itu ya, suasana tuh agak 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 apa ya? Agak gelap tapi ada bulan ya. Terus ada burung malam tuh yang bunyi cuit 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 gitu ya. Nah, terus di situ tuh nah burung malam itu ya kedengaran tuh jauh ya. Jauh tapi pokoknya nggak ada suasana mistik atau segala macam ya. Tiba-tiba di dalam mobil itu ada bunyi ngek gitu kan ya, gitu. Nah, bunyi apa ini gitu kan ya. Nah, tahu-taunya entah trans entah apa, gue bilang gini sama sama teman sama saudara-saudara tuh yang di mobil, termasuk ada istri gue tuh. Gua bilang gini, kita harus mampir dulu ke sana, ada kawinan. Aku diundang gitu kan ya. Nah, harus ke sana. Kan kaget ya. Gue tuh sadar bener-bener sadar. Ini kayaknya ini apa ya, kesurupan atau apa gitu. Tapi rasa ingin ke sana itu pengen banget gitu, hadir ke acara pernikahan itu. Nah, udah gitu, baca bacaannya kata gitu kan ya. Ya baca bacaan semua, anak-anak pada baca bacaan, terus kemudian jalan. Ya kita harus mampir ke sana gitu kan ya. Ngomongnya normal gitu. Pas udah sampai belokan di situ ya, belok tuh ke situ. Tapi kemudian orang teman-teman adik anak-anak tuh sama istri gue teriak, wah gitu, jangan ke situ gitu kan. Wah ini kesurupan nih kayaknya gitu kan. Aku denger tuh mereka bicara begitu, udah aku ini jadi amburadul bicaranya ya. Nah enggak kesurupan, emang kita diundang ke sana katanya. Tunggu di sini dah, ayo ke sana dulu gitu kan ya. Nah kaget kan semuanya. Enggak gitu kata istri gue. Kita harus pulang, cepetan pulang. Tetap gue yang nyupir tuh. Pas nyupir balik lagi ke sana terus ya, ke arah Bandung tuh tiba-tiba di tengah jalan gue belok ke kiri, ternyata ke arah kuburan. Kita harus balik lagi muter gitu kan. Gue jadi panik kan. Terus kemudian maksa, nggak boleh gitu kan. Harus balik lagi gitu kan. Harus ke Bandung gitu kan. Jalan lagi tuh ke Bandung. Terus sampai di satu masjid berhenti tuh. Wah, mau sholat tapi agak berat gitu kan. Nah, orang-orang yang habis sholat maghrib itu pada bilang, nih kenapa nih bapak nih kata gitu kan. Ini kayaknya habis dari Gunung Padang ya. Iya tadi mau ngajak ke sana, ke ada kawinan katanya di dekat terowongan itu. Walah, kata orang-orang gitu kan ya. Udah suruh sholat dulu katanya. Udah, gua sholat dulu tapi sampai tetap mikirin dia diundang di sana kan, diundang tuh ke sana gitu kan ya. Tetap habis sholat tetap bilang diundang ya. Pas sampai itu tetap dipaksa harus pulang kan. Tapi gue bilang kita harus mampir dulu, gitu, karena ini diundang gitu kan. Nah, tapi terus udah gitu tetap dipaksa jalan, akhirnya kita jalan. Terus makan tuh warung kulit Cianjur kan tahu ya, pasti pernah kalau ke Cianjur ada warung kulit. Nah sampai di situ ya gua tuh nangis tiba-tiba ya, kenapa nggak boleh ke sana gitu kan ya. Semuanya pada terdiam gitu kan ya. Nah, anak-anak tuh pada bacaan, akhirnya nyupir tuh anak gue yang paling bungsu. Pas udah gitu kita pulang tuh, sampai di tengah-tengah jalan Cianjur tuh ya, ada di Pasir Hayam, anak gue belok kita anterin ayah lah ke sana. Wah dia jadi dua kan gitu kan. Kita sadar tuh nggak kesurupan.
trans mungkin iya, tapi nggak tahu ya. Pokoknya pengen ke sana gitu. Begitu anak gue balik mobilnya ke sana pada teriak kan, diambil sama ponakan. Udah kita balik ke sana ke Bandung nggak boleh gitu. Nah, ini ada 2 orang yang pengen ke sana. Kata anak gue, kita harus mengantarin ayah ke sana kata gitu. Alah gitu kan ya. Terus gue jadi sadar, ya udah jangan gitu kan ya. Tapi pengen ke sana tuh ada iya gitu. Nah, sampai beberapa hari kemudian gue masih rasa sedih, masa rasa kangen ke sana, pengen ke sana, rasa menyesal nggak ke sana gitu kan ya. Akhirnya ada tuh pada saat itu gue membayangkan gini, gue tuh ditunggu oleh seseorang sinden, bukan sebenarnya bukan sinden ya, gue nggak tahu siapa tuh. Kemudian gue tahu itu ternyata itu Nyisa Dea. Jadi gue ditunggu di sana untuk menikah dengan dia. Ya katanya udah lama ditunggu. Dia nggak akan menikah kalau gue nggak ke sana. Itu gue tahu kejadian itu setelah gue baru sadar tuh, oh ya gue tadi kejadiannya kayak gitu gitu kan ya. Gue inget-inget gitu, kenapa ya? Oh ya gue ditunggu di sana untuk menikah, tapi kan waktu itu nggak mungkin gue bilangin ya, jadi gue harus ke sana gitu. Nah, dia udah nunggu sangat lama katanya, dia nggak akan keluar dari situ, nggak akan turun dari pelaminan sebelum gue datang. Nah, kan gitu ya. Gue baru tahu ya ternyata yang perempuan itu adalah Nisadea ternyata. Nisadea ronggeng alit yang pernah ada di sana, ya pernah juga ikut peresmian terowongan itu yang oleh Mandor itu ditanggap gitu ya. Nah, Nisadea ini adalah ronggeng yang hilang di dalam terowongan itu ketika suatu malam gitu. Nah, ceritanya itu gue tuangkan itu dalam satu tulisan cerpen yang waktu itu gue dapat menang besar dari situ ya, dapat hadiah pertama dalam lomba cerpen misteri kelam malam itu ya. Jadi dia itu hidup di sana itu sebelum terowongan itu ada, sampai terowongan itu ada, dan dia menghilang di sana. Dan kepalaman karena dia digoda-goda oleh Mandor itu, ada yang namanya apa namanya ya, kayak penjaganya dia gitu, kayak bodyguardnya dia gitu. Sebenarnya bukan sih, kayaknya ada sepupu-sepupunya juga gitu ya. Namanya itu Mang Ujang, 16 tahun usianya lebih tua dari dia tuh. Entah bagaimana ceritanya mereka itu berdua hilang. Nah, pada saat di situ tuh gue dapet cerita itu ketika gue lagi trans itu. Nah, cerita cerpennya ini nih gue tulisnya agak nyata dan agak tidak nyata itu ya. Cinta terpaut waktu. Lo baca cerpennya nanti di kumpulan cerpen gue. Cuman latar belakang cerpen itu terjadi dari kejadian gue turun dari Gunung Padang. Pengen balik ke Bandung. Tapi rasanya itu kayak ditarik untuk mampir ke acara pernikahan seseorang yang gue nggak kenal. Yang gue harus ke sana. Dan ternyata gue tuh harus ke sana untuk menikahi dia. Nah, itu kejadian nyata di 2015 sampai akhirnya muncullah cerpen Cinta Terpaut Waktu yang menceritakan tentang perjalanan cinta Nisadea dengan seorang gadis yang mungkin itu gua atau mungkin siapa ya, tapi itu gua dapatkan dari pada saat peristiwa gua kesurupan atau trans tersebut. Gitu lah kira-kira ceritanya ya. Nanti kita sambung lagi di enigma berikutnya. Ini enigma pertama, episode pertama yang gua coba bikin secara sederhana. Kebetulan gue ada di rel kereta yang menuju ke Lampegan itu. Oke, sampai jumpa di Enigma Lian Lubis berikutnya.